Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, berbicara tentang kota Madinah, kota Nabi, kota Rasul, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa digali tentang kota Madinah ini. Ada banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang keutamaan kota Madinah. Madinah adalah kota yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, selain tentu saja kota Makkah. Madinah adalah ibu kota Islam pertama, dan Madinah merupakan tempat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan namanya, Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah adalah kota yang bercahaya. Kenapa? Karena kota ini memancarkan cahaya iman ke seluruh penjuru muka bumi sampai hari kiamat. Dia juga bercahaya karena di sana ada jasad Rasul yang dimakamkan di bumi Madinah dan akan berlangsung sampai hari kiamat. Ketika pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah saat hijrah, batu-batu kerikil dalam genggaman tangan Rasul ikut bertasbih, gunung-gunung berguncang, dan terpancarlah mata air dari celah jari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kota ini bernama Yathrib. Sebelum hijrah, nama Madinah adalah Yathrib. Kemudian setelah Rasul datang, Rasul mengubahnya menjadi Al-Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota Yathrib dulu sebelum datangnya Rasul termasuk kota yang kumuh dan tempat bersarangnya banyak sekali wabah penyakit. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bahwa ketika kami masuk ke Madinah, kata Aisyah, Madinah adalah negeri tempat bersarangnya penyakit dan wabah. Lalu Rasulullah berdoa, mendoakan Madinah, ya Allah, bersihkanlah ia dan berkatilah kami di dalamnya, di dalam Madinah, berkahilah makanannya, berkahilah minumannya, dan gantilah wabah penyakitnya dengan kesehatan atau dengan juhfah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada lebih 20 orang sahabat yang meriwayatkan tentang keutamaan Madinah. Sebagaimana halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan khusus kota Madinah ini. Doa ini terkenal dan diabadikan dalam banyak hadis. Apa kata Rasul? Allahumma inna Ibrahima harrama Makkah wa da'a li ahliha wa inni haramtu al-Madinata kama harrama Ibrahimu Makkata. Rawahu Imam Bukhari dan Muslim. Ya Allah, kata Rasul dalam doanya, sesungguhnya Ibrahim telah menyucikan Makkah dan berdoa untuk penduduk Makkah. Maka hari ini sesungguhnya aku pun telah menyucikannya, Madinah ini, sebagaimana Ibrahim telah menyucikan kota Makkah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka setelah diubah namanya menjadi Madinah oleh Nabi dan disucikan oleh Nabi kota itu, kaum muslimin sangat tidak dianjurkan. Bahkan sebagian ulama menyebutnya makruh. Bahkan ada juga yang menghukuminya dengan haram untuk menyebut dengan nama sebutan kota lama, yaitu Yathrib. Kenapa? Karena Yathrib dulu tempat kumuh, kotor, sarang penyakit. Datangnya Rasul, kemudian diubah namanya dengan spirit kemajuan, spirit peradaban masa depan dengan nama kota Al-Madinah. Madinah namanya kota. Yathrib itu lebih pada konotasi sesuatu yang merusak. Maka sangat tidak dianjurkan kita menyebutnya dengan sebutan kota lama. Apa kata Rasul? Barang siapa menamai Madinah dengan Yathrib,
hendaklah ia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, karena Madinah adalah taubah, ia adalah taubah atau thayyibah. Taubah, thayyibah artinya adalah sesuatu yang baik. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang jahiliyah dulu menyebut Madinah dengan Yathrib. Kemudian Rasulullah menyebutnya dengan thayyibah, dengan Madinah. Saudaraku yang dirahmati Allah, di Madinah ganjaran amalan-amalan dilipat gandakan bagi siapapun yang berada di sana, berziarah ke sana, apalagi beribadah di sana. Ada banyak tempat-tempat yang sangat istimewa di kota Madinah. Pertama, Masjid Nabawi, ada Raudhah, ada makam Rasul, ada makam para sahabat yaitu Baqi, Al-Gharqad, ada Masjid Quba, dan masjid-masjid bersejarah lain yang itu semua menjadi monumen-monumen sejarah bagi kita semua umat Islam sampai hari kiamat kelak. Raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi itu sangat spesial. Bahkan Raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi secara khusus disebutkan oleh Rasul sebagai salah satu taman dari taman-taman surga. Apa kata Rasul? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah termasuk taman-taman surga. Antara rumah dan mimbar itulah yang disebut dengan Raudhah. Dari situ Rasul tiap hari melewatinya, keluar dari rumah menuju ke Raudhah, menuju ke mimbar untuk khutbah, menyampaikan wahyu, kembali ke rumah lagi, dan di antara mimbar dan rumah Rasul, di tengahnya ada mihrab tempat Rasul mengimami sholat. Jadi Raudhah itu tempat yang selalu dilewati Nabi, dari rumah ke mimbar, ke mihrab, kembali ke rumah, sehingga dia menjadi salah satu taman surga. Barang siapa yang masuk ke Raudhah, sholat di dalamnya, berdoa, bermunajat kepada Allah, maka Raudhah kelak pada hari kiamat akan beri saksi bagi kita semua bahwa kita pernah berada di sana dan beribadah di sana. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikian juga sholat di dalam Masjid Nabawi secara khusus juga Rasulullah menyampaikan pahala dan keutamaannya. Apa kata Rasul? Sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwah illal masjidil haram. Sholatun bil masjidil haram afdal min mi'ati alfi sholatin fi ma siwah. Sholat di masjidku ini, kata Rasul, yaitu Masjid Nabawi, keutamaannya sama dengan 1000 kali sholat dibanding di masjid-masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Sebab kalau di Masjidil Haram, sholat di sana keutamaannya sama dengan 100.000 kali. Ada Raudhah yang sangat spesial, taman surga. Ada juga Masjid Nabawi yang dimana sholat kita dilipat gandakan pahalanya, keutamaannya 1000 kali dibanding sholat di tempat lain. Dan yang paling istimewa adalah ketika kita masuk ke Madinah, terutama ke Masjid Nabawi, kita bisa langsung berziarah ke makam agung, makam paling mulia di muka bumi, yaitu makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika kita hadir di makam Rasul di Masjid Nabawi, kita mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian salam kepada Abu Bakar, Assalamu alayka ya Abu Bakar, Khalifat Rasulullah. Kemudian salam kepada Umar, Assalamu alayka ya Sayyidina Umar, Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukurlah bahwa kita telah sampai di Madinah, dan yang belum sampai mudah-mudahan juga pada saatnya akan sampai di Madinah. Karenanya ada sebuah hadis yang sangat populer yang Rasul menganjurkan untuk mengunjungi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, juga Masjidil Aqsa. Dalam hadisnya yang sangat populer, kata Rasul, la tasyuddur rihalu illa ila thalathati masajid.
masjidi hadza wal masjidil haram wal masjidil aqsa, rawahu Muslim. Janganlah kalian berpayah-payah untuk mengadakan perjalanan, ya, melancong, bepergian, kecuali ke 3 masjid. Masjidku ini, Masjid Nabawi maksudnya, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan kita semua pada saatnya kelak, bagi yang belum pernah ke Madinah atau ke Makkah, mudah-mudahan kita bisa mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Syukur-syukur bisa 3-tiganya. Kita pun bisa mengunjungi Masjidil Aqsa. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.